Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan Renungan Kristen. Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti dan berikan pemahaman, bahkan dimampukan untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, bahkan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu bicara mengenai status orang yang percaya. Masing-masing kita pasti punya status di dalam dunia ini. Dan kita juga disebut sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, bicara mengenai orang yang percaya adalah orang yang beriman. Orang percaya juga disebut sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang percaya juga bicara mengenai orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Atau orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat, ada persekutuan yang erat di sana bersama dengan Tuhan. Dan bicara juga mengenai orang yang percaya adalah orang-orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, dan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ada masih banyak lagi saudara menjelaskan mengenai apa itu orang percaya. Tetapi pada intinya ketika bicara mengenai orang yang percaya adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan saudara dan saya, ketika disebut sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, kemudian yang kedua bicara mengenai status. Status merupakan posisi seseorang baik di dalam berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang lain, atau menjelaskan tentang keadaan diri orang itu. Atau mungkin keadaan diri kita ketika kita mengatakan bahwa kita punya status. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di mana kita tinggal juga di tempat dimanapun kita berada pasti berhubungan dengan apa yang namanya dengan status kita. Nah, saudara, contohnya kalau kita misalnya ada di Indonesia, kewarganegaraan kita adalah orang Indonesia, ada warga negara Indonesia, itu status kita sebagai kewarganegaraan. Karena apa? Karena mungkin kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kemudian saudara kita sekolah, kita bekerja di Indonesia. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi perlu kita ingat, kita memang punya status di tengah-tengah dunia ini karena kita masih ada di dalam dunia dan karena kita tinggal di dalam dunia. Tetapi perlu kita ingat dan perlu kita tahu, kita pahami dan mengerti bahwa sebagai orang yang percaya kita juga memiliki status orang yang percaya. Yang pertama saudara, status orang percaya itu bicara mengenai kewarganegaraan kita sebagai orang yang percaya. Kita hidup dan tinggal dalam dunia ini di tengah-tengah Indonesia, ya kewarganegaraan kita adalah Indonesia. Ada juga mungkin orang luar memiliki kewarganegaraan Amerika, memiliki kewarganegaraan Australia dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah sorga. Filipi pasal 3 ayat 20 mencatat, dikatakan di sana, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara, artinya saudara, kita punya warga negara sebagai orang percaya. Itulah sorga. Karena apa? Karena kedekatan kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan. Karena itu bicara sebagai orang percaya, saya katakan tadi, adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan, orang yang punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, dia memiliki status kewarganegaraan sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perlu kita mengerti, memahami esensi kita sebagai orang yang percaya, kewarganegaraan kita adalah sorga. Ketika saudara dan saya percaya bahwa kita dekat dengan Tuhan, bahwa kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita punya warga negara, yaitu apa? Kerajaan sorga. Haleluya, saudara. Kemudian yang kedua yaitu status keluarga di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, saudara, dalam dunia ini kita masih tinggal di dunia. Kita juga punya keluarga. Ada orang tua di sana, ada anak-anak yang mungkin sudah menikah, ada keluarga, saudara demi saudara. Tetapi saudara,
Alkitab juga mencatat di sana bahwa status keluarga kita sebagai orang yang percaya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dikatakan di sana, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Status keluarga kita dalam keluarga kerajaan Allah, kita sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Yang pertama juga saudara, status kita sebagai warga negara karena apa? Karena menantikan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, status keluarga kita adalah kita sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman juga kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, yang ketiga itu status pekerjaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita dalam dunia ini yang masih tinggal dan hidup sekali lagi dalam dunia ini, kita mungkin punya masing-masing pekerjaan. Apa yang menjadi pekerjaanmu di tengah-tengah dunia ini? Tetapi saudara perlu ingat juga sebagai orang percaya punya status pekerjaan. Apa pekerjaan kita saudara? Itulah sebagai hamba Kristus atau sebagai pelayan Kristus. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Status orang yang percaya adalah sebagai hamba, sebagai pelayan Kristus, melayani Tuhan. Meskipun saudara kita di tengah-tengah dunia ini, kita masih bekerja sebagai apa? Bekerja di tengah-tengah perusahaan, bekerja apapun status pekerjaan kita yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Tetapi jangan lupa, perlu kita ingat bahwa kita juga ada tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai orang yang percaya. Itulah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tugasnya untuk apa? Firman Tuhan berkata tadi, dipercayakan rahasia Allah. Itulah Injil yang harus kita beritakan. Karena saudara sebagai orang yang percaya, jangan terlena dengan pekerjaan kita saja di tengah-tengah dunia ini. Sibuk bekerja, selesai, pulang, baru tidur, istirahat dan sebagainya. Tetapi jangan pernah lupa, kita sebagai orang yang percaya, kita juga punya tanggung jawab. Kita juga punya pekerjaan. Kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Siapapun kita, melakukan pekabaran Injil dalam hidup kita. Karena itu juga termasuk dalam tugas gereja. Siapa gereja? Saudara dan saya, saudara, adalah gereja. Untuk apa? Untuk memberitakan keselamatan tentang Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Itulah tugas pekerjaan atau tanggung jawab pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah status sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, itu bicara mengenai status keselamatan. Sudah jelas saudara-saudara dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Status keselamatan orang percaya adalah hidup yang kekal. Di luar Tuhan tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Status orang percaya, keselamatan, memiliki hidup yang kekal. Bukan kematian kekal, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian yang kelima, Bapak saudara dikasih oleh Tuhan. Status sebagai orang yang percaya, yaitu bicara mengenai status diri orang yang percaya. Bagaimana status diri sebagai orang yang percaya? Itulah kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan seperti ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, status diri kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang perlu dibinasakan. Tetapi saudara, karena kasih Tuhan Yesus Kristus itulah membawa kita sebagai orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak benar, tetapi kita dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang tidak suci, tidak kudus, tetapi disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus. Haleluya saudara. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, milikilah status sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan bangga dengan status kita di dalam dunia ini. Apa pekerjaan kita?
Apa jabatan kita, apa status kita. Mungkin status orang yang dihormati, orang yang dibangga-banggakan, memiliki harta yang banyak, saudara. Tetapi perlu ingat, tanpa status kita sebagai orang yang percaya, semuanya sia-sia. Karena apa, saudara? Karena bicara mengenai status orang yang percaya, kewarganegaraan kita adalah surga. Allah sudah menjamin bagi kita bahwa kehidupan kita nanti adalah di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, status kita sebagai keluarga, sebagai orang yang percaya, kita dinyatakan oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kemudian yang ketiga, status pekerjaan kita. Kita dipercayakan rahasia Allah. Itulah kemenangan Injil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, apa tugas kita, apa tanggung jawab kita. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita punya tanggung jawab secara spiritual di hadapan Tuhan. Itulah menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, saudara, status keselamatan kita. Itulah memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang kelima, status diri kita sebagai orang yang percaya adalah memiliki kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelima status ini mari kita miliki bersama ketika apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, punya hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tanpa status orang percaya, status kita di dunia ini sia-sia, saudara. Tidak perlu kita membanggakan diri dengan status kita kalau kita tidak punya status sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita, memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Miliki 5 status sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan kita status-status yang ada. Supaya apa? Mempersiapkan hidup kita dalam dunia ini untuk kita pergi bersama-sama dengan Tuhan yang ada di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu, bukan hanya kami mengerti, memahami, tetapi kami juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.